Syukur itu apa? Definisi syukur itu adalah sebuah usaha dan upaya menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah. Itu yang definisi syukur. Apa itu syukur? Syukur itu adalah sebuah usaha dari seorang hamba menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan tangan untuk apa? Allah berikan mata untuk apa? Allah berikan telinga untuk apa? Allah berikan kaki untuk apa? Kalau semuanya itu kita gunakan di jalan Allah, maka itulah yang namanya syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah ini banyak. Kita nggak bisa menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Innal insan la zalumun kafar. Di ayat An-Nahl, surat An-Nahl ayat 18 sama. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ini ada yang menarik di sini. Kalau kita cek Al-Qur'an itu di dalam surat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 34, itu kata nikmatnya itu menggunakan ta mabsutah, ta maftuhah, tanya terbuka. Ketika di ayat An-Nahl ayat 18 surat An-Nahl, wa in ta'uddu nikmatallah, pakai nikmatallah juga, tapi taknya pakai tak marbutoh. Kalau dalam Al-Quran itu, kalau ada hal-hal yang sedemikian itu menjadi perhatian betul oleh para ulama tafsir. Apa maksudnya? Wa in ta'uddu ni'matallah. Yang di ayat yang lain juga wa in ta'uddu ni'matallah, tapi penulisannya beda. Penulisannya beda, maka kata para ulama ini kandungannya berbeda. Ketika Allah mengatakan di dalam surat Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innal insan la zalumun kafar. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu zalim dan kufur. Ayat ini kata nikmatnya menggunakan ta maftuhah. Maka kata para ulama, ini maksudnya adalah bahwa nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat hissi. Nikmat hissi. Nikmat hissi itu adalah nikmat materi. Apa itu nikmat materi? Nikmat makan, nikmat minum, nikmat pakaian. Itu namanya nikmat materi. Kemudian di surat yang lain sama.
Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, tetapi nikmahnya itu menggunakan tak marbutoh. Maka maksudnya di sini adalah nikmat maknawi. Apa itu nikmat maknawi? Nikmat hidayah. Nikmat diberikan oleh Allah ketaatan di dalam beribadah. Itu namanya nikmat maknawi. Hingga berangkat dari dua ayat ini, maka lengkaplah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Baik itu nikmat maknawi, yaitu nikmat jasmani kita, ataupun nikmat rohani. Nikmat jasmani, kesehatan. Nikmat jasmani diberikan makan, rezeki, kekayaan kepada kita. Ada juga nikmat rohani, diberikan oleh Allah hidayah, petunjuk. Karena hidayah itu penting. Hanya doa pertama yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah doa minta hidayah. Apa bunyinya? Apa bunyi doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Sesungguhnya orang yang mengatakan Allah itu Tuhan kami, perkataan bukan sekedar perkataan, perkataan yang berangkat dari hati, diucapkan oleh lisan, diaplikasikan dengan perbuatan. Mengatakan Allah itu Tuhan kami, kemudian dia istiqamah, konsisten di dalam ketaatan kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat kepada dia dan berbisik di pangkal kupingnya, alla takhafu, jangan engkau takut. Karena puncak daripada godaan syaitan itu adalah saat-saat sakratul maut. Maka ketika orang yang istiqomah di dalam ketaatan, maka Allah kirim malaikat berbisik di pangkal kuping, jangan engkau sedih, jangan engkau takut. Karena pada saat itu setan menggoda kita. Maka kata para ulama, setan itu datang ketika kita sakratul maut nanti seperti orang tua kita. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 1 juta hadis. Tetapi ketika hendak meninggal dunia, dibisikkan oleh anaknya di pangkal kuping Imam Ahmad bin Hambal, wahai ayahku, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Tidak. Seorang ulama besar, hafal berjuta hadis, bisa-bisanya saat sakaratul maut, ketika diucapkan di pangkal kupingnya la ilaha illallah, dia menjawab tidak. Anaknya heran. Ketika ayahnya agak siuman sedikit, anaknya bertanya, wahai ayahku, ketika saya ucapkan la ilaha illallah tadi, kenapa engkau menjawab tidak? Kata Imam Ahmad bin Hambal, aku menjawab tidak bukan ucapanmu itu, tetapi syaitan datang dalam bentuk orang tua dan dia berkata kepada saya, wahai anakku, akulah duluan meninggalkan dunia ini. Sekarang aku baru sadar bahwa agama yang benar itu adalah ia. Datang lagi di sebelah kiri, setan berkata, wahai anakku, ini ayahmu, inilah duluan meninggalkan dunia ini. Sekarang barulah aku sadar bahwa agama yang benar itu adalah Nasrani. Ayo nak, kita masuk agama Nasrani saja. Itulah yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Dia mengatakan tidak. Berangkat dari sini dapat kita ketahui, ternyata ketika bisikan la ilaha illallah di pangkal kuping kita itu tidak terlalu kita dengar,
daripada ucapan syaitan ini. Maka hati-hati kita. Orang yang istiqomah di jalan Allah, Allah bantu dengan malaikat. Allah takhafu wa la tahzan. Karena saat sakaratul maut itu disitulah akhir daripada godaan syaitan. Inilah akhir. Kalau syaitan sukses itu, maka kita dalam keadaan kufur. Kalau kita sudah mati, maka mereka nggak bisa lagi menggoda kita. Ini puncaknya. Ini mereka mati-matian supaya kita mati tidak memeluk agama Islam. Makanya kalimat la ilaha illallah penentu. La ilaha illallah sebuah kalimat yang tidak menggerakkan bibir. Coba Bunda ucapkan la ilaha illallah. Bergerak tak bibirnya? Ucapan yang tidak menggerakkan bibir. Kenapa la ilaha illallah tidak menggerakkan bibir kita? Karena orang yang sakaratul maut itu mesti harus mengucapkan la ilaha illallah. Dan orang yang sedang sakaratul maut itu berat bagi dia berucap, sehingga Allah buat bibirnya tak bergerak. Tapi hari ini la ilaha illallah itu ringan bagi kita, tapi begitu berat. Berapa banyak orang yang hidupnya bertabur iman, tapi mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah. Ada di antara kalian itu yang di masa hidupnya beramalan dengan amalan ahli. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Sehingga jarak dia dengan surga itu hanya 1 zira saja, dekat. Fayusbiku alaihil kitab la ya'malu bi amalin ahlin nar fayadkhuluha. Sehingga takdir telah mendahului dia, catatan takdir telah mendahuluinya. Dia pun melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik, maka dia mati dalam keadaan kufur. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar. Ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira. Sehingga jarak dia dengan neraka itu hanya 1 zira saja. Sedikit lagi masuk ke dalam neraka. Fayusbiku alaihil kitab. Kemudian takdir telah mendahuluinya. Maka dia pun melakukan sebuah perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Fayadkhuluha. Dia masuk ke dalam surga. Jadi tidak menentu hari ini kita mendapatkan hidayah, belum tentu hidayah itu masih bersemayam di dalam jasad kita ketika kita hendak sakratul maut. Banyak orang yang hidupnya bertabur iman tapi mati dalam keadaan kafir. Maka doa yang pertama kali diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Innal insan la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar zalim dan sangat-sangat kufur. Manusia ini zalim. Tapi meskipun zalim, Allah lanjutkan di surat yang lain, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu berhitung nikmat Allah itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah itu sayang dengan kita, Rahim itu sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa beda pengasih dengan penyayang? Kalau Allah itu pengasih, semuanya dikasih. Tapi kalau Allah sayang, semuanya tidak disayang Allah. Orang kalau ngasih bukan berarti dia sayang. Orang kalau sayang sudah pasti dia ngasih. Kalaupun dia tidak ngasih, itu pun karena dia sayang. Makanya Rahman itu nikmat Allah diberikan kepada semua hamba Allah yang hidup di muka bumi ini, mendapatkan kasih dari Allah. Itu makna pengasih. Semuanya diberikan oleh Allah kasihan. Orang kafir kayo
Orang Cina itu kaya-kaya. Kok bisa? Mereka nggak sholat. Itu namanya kasih Allah. Allah kasih kepada dia. Tapi Allah tak berikan yang namanya sayang, penyayang, rahim. Itu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Itu hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau Allah mengasihi, bukan berarti dia menyayang. Tapi kalau Allah sudah sayang, sudah pasti dia akan mengasihi. Kalaupun Allah tak kasih, itu karena Allah sayang kepada kita. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebanyak apapun dosa kita, kita ini tidak bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah Maha Pengampun kalau kita mau bertobat. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ketika menjelaskan dua ayat yang sama tapi memiliki kandungan yang berbeda ini, beliau menyinggung bahwa langit, bumi, matahari, langit, bumi, lautan, gunung itu cemburu kepada manusia. Ini di dalam hadis qudsi dikatakan, disampaikan oleh Imam Mutawalli, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, bahwa gunung, langit, lautan, bumi itu meminta izin kepada Allah. Apa kata langit? Setiap hari langit, bumi, lautan, gunung itu berdoa kepada Allah dan memohon kepada Allah di dalam hadis qudsi. Apa kata langit? Wahai Allah, izinkan kepada aku untuk menurunkan langit ini berkeping-keping, agar manusia yang di muka bumi ini semuanya disiksa karena mereka memakan nikmat-Mu tetapi mereka tak pernah bersyukur. Itu kata langit. Apa kata laut? Kata laut, wahai Allah, izinkan kepada aku untuk membanjiri seluruh anak Adam yang ada di muka bumi ini, agar mereka itu tenggelam. Mereka setiap hari memakan nikmat-Mu tetapi mereka tak pernah bersyukur. Bumi juga berkata, wahai Allah, izinkan kepada saya untuk menghantamkan mereka, untuk menenggelamkan mereka ke dalam bumi ini, untuk kami telan mereka itu, karena mereka setiap hari memakan nikmat-Mu tetapi mereka tak mau bersyukur. Gunung pun juga berkata, wahai Allah, izinkan kepada saya untuk menghantam semua anak Adam yang ada di muka bumi ini. Mereka setiap hari makan nikmat-Mu tetapi mereka tak pernah bersyukur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lau khuliqtumuhum la rahimtumuhum. Kalau seandainya kalian itu diciptakan untuk mereka, maka kalian pasti juga akan sayang pada manusia itu. Seandainya dia itu bertaubat kepadaku, wa ana habibuhum. Kalau dia itu hamba-hambaku itu yang kufur dengan nikmat Allah ini, kata Allah, dia bertaubat kepadaku, wa ana habibuhum, kata Allah, aku menjadi kekasih mereka. Wa illam yatubu, kalau seandainya mereka menjadi orang yang tidak bertaubat juga kepadaku, fa ana tabibuhum, aku menjadi dokter yang akan menyembuhkan mereka. Artinya apa? Allah itu selalu menunggu taubat kita. Sebesar apapun dosa kita itu, Allah tunggu taubat kita. Makanya seandainya seorang hamba itu melakukan sebuah dosa sampai 1000 dosa yang ia lakukan, dia bunuh 1000 manusia, lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima taubatnya. Seandainya manusia itu setiap hari berbuat salah, kemudian dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Makanya ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'ata tamhuha, dan ikutilah perbuatan burukmu itu dengan perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'ata wa atbi'i, dan ikutilah perbuatan baikmu itu, perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, karena sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan dosa-dosa,
Menurut perspektif Islam, orang yang baik itu bukanlah orang yang rajin beribadah dan tidak pernah berbuat dosa. Tetapi dalam perspektif Islam, orang yang baik itu adalah orang yang selalu berbuat dosa tetapi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah asyaddu faraha. Allah itu bahagia kepada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kebahagiaan Allah terhadap hambanya yang bertaubat kepada Allah? Seandainya, kata Allah, kata Rasulullah, seandainya ada seseorang itu berjalan di tengah padang pasir membawa onta. Onta itu adalah harta terbaik bagi orang Arab. Onta itu. Kemudian onta itu dibawa berjalan di tengah padang pasir. Kemudian dia pun tertidur. Ontanya hilang. Apa yang terjadi? Dia akan bersedih karena di dalam onta itu ada makanan. Wa ta'amuhu wa syarabuhu. Onta itu senjata, harta yang paling berharga bagi orang Arab. Makanya dalam hadis katakan oleh Rasulullah, "Fa wallahi la an yahdiyaka." Seandainya engkau mampu memberikan satu hidayah kepada orang, khairun min humrin na'am. Lebih baik daripada onta merah. Kalau onta merah itu kan ini menunjukkan bahwa onta itu memang betul-betul berharga. Karena onta itu bisa membantu mereka di dalam menyelesaikan pekerjaannya, mengambil air, membawa ke dalam kepada perjalanan jauh. Onta begitu berharga bagi mereka. Tapi onta orang yang berharga ini hilang. Bunda punya mobil mewah, sayang enggak dengan mobil? Sayang, dirawat, enak, dicuci. Mobil mahal. Apa mobil yang paling mahal? Misalkan, ya, tuh, Expander. Apa mobil putih? Sayang kan? Siapa yang punya? Tiap hari dilap mobilnya kan, dibersihkan. Dalam keadaan sayang itu mobilnya hilang. Kecewa kan? Gak ada lagi mobil kita. Ini mobil mahal, setiap hari dicuci. Dalam keadaan putus asa itu mobilnya datang. Kira-kira bahagia apa tidak? Bahagia betul kita. Kalau kita sudah kehilangan sesuatu yang sangat kita sayangi, kemudian dia kembali lagi, pasti sayang kita. Kata Rasulullah, Allah itu lebih bahagia daripada itu ketika mendapati hambanya berbuat dosa kemudian dia bertaubat. Bayangkan, kita kalau kehilangan mobil tadi sedih, putus asa kita. Orang tadi kehilangan onta, ketika terbangun ontanya datang, sehingga saking bahagianya dia salah omong. Apa kata dia? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, anta abdi wa ana rabbuka. Kata dia saking senangnya dia tadi, wahai Tuhan, aku ini Tuhanmu, engkau hambaku, kata dia. Nah, kok bisa seperti itu? Dia salah ucap karena saking bahagianya dia bisa salah ucap. Kita kalau bahagia itu bisa salah ucap kita. Kadang fatal pula ucapan kita. Kenapa? Karena bahagia tadi. Nah, Allah jauh lebih bahagia daripada itu. Kalau seandainya kita ini berbuat dosa, bertaubat, Allah jauh lebih bahagia daripada itu. Bayangkan, Allah bahagia kepada hambanya yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada dosa, taubat. Allah itu sayang, betul-betul sayang kepada kita. Sangat-sangat ditunggu taubat kita. Wa iyatubu ilayya fa ana habibuhum. Wahai gunung, wahai lautan, wahai langit yang mau berdoa setiap hari, mau menghancurkan kita di bumi ini, apa kata Allah? La khuliqtumuhum la rahimtumuhum. Seandainya kalian diciptakan untuk manusia itu, kalian akan mengasihi mereka, kalian akan sayang kepada mereka. Wa iyatubu ilayya, seandainya manusia itu bertobat kepadaku, fa ana habibuhum, aku menjadi kekasih mereka. Wa illam yatubu, seandainya dia enggak mau juga bertaubat kepada saya, fa ana tabibuhum, aku menjadi dokter bagi mereka. Dia yang akan menyembuhkan kita. Artinya Allah menunggu taubat kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah. Ini nikmat yang amat sangat besar. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Kita ini berislam hari ini mudah.
Coba kita lihat di Rohingya sana. Mereka berislam susah. Palestina menjaga agama, ada yang makan rumput. Anak-anaknya rumput itu dimakan. Makanan hewan itu sudah masuk ke dalam perutnya. Mereka mempertahankan agama. Hari ini kalau ada orang di tempat kita tidak menjalankan ibadah, inilah hamba Allah yang tak pernah bersyukur. Mati-matian mereka memperjuangkan agama. Hari ini di tempat kita nggak ada orang yang seperti itu. Ketika mereka rajin beribadah, mereka mendapatkan kedudukan yang spesial di antara masyarakatnya. Nggak ada mereka dihina, nggak ada mereka diancam. Bagaimana umat-umat terdahulu sebelum umat Islam ada yang dibakar hidup-hidup. Rasulullah pernah bercerita ketika Khabbab ibnul Arat. Itu Khabbab ibnul Arat ini manusia yang sangat-sangat disiksa oleh kafir Quraisy. Sampai-sampai Khabbab ibnul Arat ini berkata, aku berbeda dengan Bilal. Bilal itu disiksa lalu dibebaskan oleh siapa? Abu Bakar dengan 9 uqiyah emas. Tapi Khabbab ibnul Arat nggak ada yang membebaskan. Sampai orang itu bosan untuk menyiksa Khabbab ibnul Arat. Sehingga sampai di Madinah, Khabbab ibnul Arat ini ditanya oleh Umar ibn Khattab, wahai Khabbab ibn al-Arat, bagaimana engkau disiksa oleh orang kafir Quraisy dulu? Khabbab ibn al-Arat tidak bercerita, dia buka bajunya, dia lihat punggungnya. Kata Umar ibn Khattab, tidak pernah aku melihat punggung yang lebih jelek daripada punggung Khabbab ibn al-Arat, bekas siksaan daripada orang kafir Quraisy. Sehingga yang demikian itu membuat Khabbab ketika itu minta tolong sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ala tantasirani. Ya Rasulullah, tidakkah engkau mau membantu kami? Ya Rasulullah, ala tada'una. Ya Rasulullah, tidakkah engkau mau berdoa kepada Tuhanmu untuk saya ini? Apa kata Rasulullah? Rasulullah bercerita, wahai Khabbab, dulu orang-orang sebelum kita lebih parah daripada itu. Orang-orang Bani Israel itu ada yang ditanam ke dalam tanah, tinggal kepalanya, diambil gergaji lalu dibelah ke kepalanya, faja'alahu nisfain, kemudian terbelah menjadi 2. Setiap kali gergaji itu di atas kepala ditanya, engkau masih beriman apa tidak? Masih beriman terus, masih beriman terus, bukan langsung tapi pelan-pelan. Kalau kita bayangkan gergaji mereka itu nggak sama dengan gergaji hari ini. Kalau hari ini sekali dibelah langsung taruh di atas kepalanya, digergaji, kemudian terbelah menjadi 2, kemudian diambil sisir dari besi, kemudian dibakar panas-panas, kemudian disisir kulitnya itu sampai kulitnya terkelupas, sampai ke dagingnya dan sampai ke tulang-tulangnya. Kalian ini tergesa-gesa, kata Rasulullah. Khabbab ibnul Arat yang seperti tergesa-gesa tak bantuan. Orang sebelum kamu itu lebih parah daripada itu. Hari ini kita tidak pernah seperti itu. Kita nikmat kita Islam hari ini. Hari ini kita dapat nikmat yang sangat besar. Nggak ada orang yang melarang. Ada yang melarang bunda kajian? Nggak ada. Kalau datang ke kajian Nurul Ilmi itu kajian, awas pulang lagi. Dibantai di tengah jalan. Ada? Nggak ada. Mana suami pertama cinta dengan bunda? Ya kan? Wah, istriku udah ikut kajian. Ya kan? Nikmat. Ada suaminya yang larang? Gak ada. Pulang pun ada di sini dapat ilmu, kasih sama suami. Suaminya bahagia. Tapi ibu-ibu ini kalau ikut kajian mesti harus dapat 3 ini. Semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada Rasul, taat kepada suami. Nah, ini 3 ini. Pulang nanti semakin taat kepada suami. Karena banyak ibu-ibu tidak taat kepada suami. Ngaji itu main bagus-bagusan jilbab, main bagusan-bagusan baju. Pulang ke rumah suami yang diamuk. Ini itu tadi kawan saya bagus jilbabnya mahal, minta beliin. Suami nggak ada duit, bertengkar. Bukan seperti itu. Mesti harus semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada Rasul, semakin taat kepada suami. Suami ini penting bagi ibu-ibu yang mengaji. Apalagi sekarang ini zamannya zaman fitnah. Zaman sekarang zaman fitnah. Kita lihatlah di media sosial. Perzinahan, perselingkuhan, pencurian, pembunuhan sudah lengkap.
sadis-sadis yang tak terbayangkan oleh kita itu terjadi. Hari ini di tempat kita banyak. Tuh kemarin ada yang mati dibunuh. Tuh kemarin ada berzina, perselingkuhan, tidak sedikit istri yang selingkuh hari ini. Kenapa? Karena mereka jarang mengaji. Coba mereka mengaji, mereka tahu ini dosa. Ini dosa, zina itu adalah dosa besar. Jangankan melakukan, mendekati zina aja nggak boleh. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang rajin ikut kajian. Bukan di sini aja, tapi di mana-mana ada kajian silahkan ikut, dengarkan. Selagi diizinkan oleh suami. Kalau suaminya tidak mengizinkan, ada hal yang lebih penting di rumah, jangan kita pergi. Kerjaan masih ada di rumah, prioritaskan suami. Karena suami itu paling penting bagi seorang ibu. Ibu kalau sudah menikah, maka ketaatannya berubah. Kalau suami, Allah, Rasul, orang tua. Ibu kalau belum nikah, Allah, Rasul, orang tua. Tapi kalau sudah nikah, berubah ketaatannya. Allah, Rasul, suami. Suami mesti dihormati. Perasaan suami mesti harus dijaga. Orang yang ikut kajian ini akan membuat rumah tangganya semakin harmonis. Didikan-didikan agama itu mesti masuk ke dalam rumah tangga kita. Tidak semua suami kita yang rajin mengaji. Mungkin mereka bisa tersentuh dengan omongan istrinya di sini. Maka itu adalah manfaat yang amat sangat besar ketika ibu-ibu mau rajin hadiri kajian-kajian ilmu. Banyak di luar sana guru terkenal, ustaz-ustaz terkenal, ya, orang-orang yang hebat, masjid besar-besar di luar sana. Silahkan duduk di situ, dengarkan nasihat pada mereka agar kita itu semakin bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita hari ini jarang mensyukuri nikmat dari Allah. Yang kita ingat itu adalah, yang kita nampak itu adalah nikmat yang materi, tapi nikmat maknawi kita nggak tahu. Berapa Allah berikan ketaatan bunda di sini itu adalah nikmat yang sedang kita sadari. Ini nikmat besar yang mesti harus kita syukuri. Gimana cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama itu adalah tadi sesuai dengan definisi tadi, menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah sesuai yang diinginkan oleh Allah. Itu adalah cara kita mensyukuri nikmat Allah. Diberi mata, apa guna mata? Baca itu Al-Quran. Baca tengok HP aja, berita aja yang dilihat, TikTok apa segala macam. Nggak pernah baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran itu kalau dibaca di rumah, maka kata Abu Hurairah, ketika Al-Quran itu dibaca di rumah kita, rumah yang sempit terasa lapang. Tapi kalau di rumah itu tak dibaca Al-Quran, rumah yang lapang terasa sempit. Kenapa? Karena kata Abu Hurairah, ketika di rumah itu dibacaan Al-Quran, malaikat akan hadir, setan akan lari. Ketika rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, simbol keburukan, setan akan masuk yang menjadi simbol keburukan, dan malaikat simbol kebaikan akan kabur dari rumah kita. Itulah sebabnya rumah tangga itu sering hancur. Karena apa? Karena tidak ada yang membaca ayat suci Al-Quran. Di sini kita membaca Al-Quran, nanti di rumah kita baca Al-Quran, salah-salah dikit nggak apa-apa, yang penting kita belajar. Inilah gunanya kita hidup di dunia ini. Di dunia ini bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Hidup di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak pernah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Bukan sholat aja, bukan puasa saja. Setiap denyut kehidupan kita ini bisa terdapat ibadah. Melangkahkan kaki, menyapu rumah, ada semut itu, kita selamatkan semut dari sapu kita lakukan itu karena Allah. Itu juga ibadah. Itulah tujuannya Allah ciptakan manusia ini, untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dalam makna yang luas, bukan ibadah dalam makna yang sempit. Makna yang sempit, ada orang mengatakan ibadah hanya sholat, ibadah hanya puasa. Ibadah setiap kita lakukan itu karena Allah, itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salah satu cara mensyukuri nikmat Allah itu adalah
Inna a'tainakal kautsar, sungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Kautsar itu ada yang mengatakan telaga Rasulullah yang mengalir. Ada juga yang mengatakan nikmat yang banyak. Maka oleh sebab itu fasalli li rabbika wanhar, salat dan kurban. Kurban itu harta kita di jalan Allah. Kalau ada uang, ini bentar lagi mau lebaran haji. Kalau ada uang berkurban. Kalau ada, itulah harta kita yang sesungguhnya. Orang yang kurban itu ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ilallah azza wa jalla min hiraqatid dami. Tidak ada amalan di hari raya Idul Adha nanti yang lebih dicintai oleh Allah daripada menumpahkan darah. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, darah kurban maksudnya. Sesungguhnya kurban kita itu nanti akan datang di hari kiamat bi kuruniha, dengan tanduknya, wa asy'ariha, dengan rambut bulu-bulunya, kemudian wa adlafiha, dan dengan kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakan qabla ayyaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Sesungguhnya darah itu sebelum dia jatuh ke bumi, sembelihan kurban kita, sebelum darahnya itu jatuh ke bumi, dia lebih dulu berhadapan dengan Allah dan bersaksi pada kita yang berkurban di hari itu. Maka kalau ada uang, berkurbanlah kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Kemudian fasalli li rabb, salat. Orang yang salat itu mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita tidak sholat berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Makanya kalau ada orang tidak sholat, dia mengatakan orang itu kalau dia hidupnya tidak sholat, gugur 4 fardu kifayah. Tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolatkan, tidak wajib dikafankan, dan tidak wajib dikuburkan. Ada yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena saking pentingnya sholat. Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Nasihatnya dikit aja, tapi itu penting. Apa kata Allah? Kalau engkau itu mau nasihat, maka aku berikan nasihat. Apa? Iza kumta ila sholatika sholli sholatan waddi. Kalau engkau sholat, maka jadikan sholat itu seakan-akan sholat terakhirmu. Ini sholat, anggap sholat kita itu sholat terakhir kita. Jangan kita anggap masih ada sholat lagi, karena kita nggak tahu setelah sholat kita mati. Kalau kita menganggap bahwa itulah sholat terakhir di hidup kita, maka kita akan berhati-hati, maka kita akan bersungguh-sungguh. Sholat ini mesti harus diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena inilah sholat terakhir kita. Setelah ini saya tidak bisa lagi sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab di hari akhirat nanti adalah sholatnya. Kalau kita rajin bersedekah, Allah tidak tanya kalau dia tidak sholat. Kalau kita rajin berzakat, Allah nggak tanya kalau dia tidak sholat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ingatkan anak-anak kita, ayo kita bersyukur. Nikmat Allah sudah banyak pada kita, tapi kita tetap mendustakan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang manakah lagi yang engkau dustakan? 33 kali Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Allah ingin meyakinkan kepada manusia bahwa itu banyak, tapi kalian berdua mendustakan. Tukadziban, kalian berdua. Siapa orang berdua? Manusia dan jin. Ini manusia dan jin itu banyak juga mendustakan Allah, nikmat Allah. Tapi kata Rasulullah pernah membacakan surah Ar-Rahman sampai habis. Ar-Rahman sampai habis. Allamal Quran. Ketika itu sahabat ada di situ. Apa kata Rasulullah? Aku kecewa dengan kalian. Kenapa? Saya baca Ar-Rahman dari awal sampai akhir, kalian biasa aja. Padahal dari kalangan jin, ketika saya baca ini menetes air mata mereka. Ya Allah, nikmatmu sangat banyak. Ya Allah, kami mendustakan nikmatmu, wahai Allah. Mereka merespon bacaan Rasulullah. Tapi manusia boleh jadi jin itu lebih mulia daripada kita, karena mereka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak menutup kemungkinan kita lebih buruk daripada mereka dari golongan jin, karena memang manusia itu banyak kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan
berangkat dari apa yang kita sampaikan hari ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pikirkan hidup di dunia ini selama-lamanya. Makanya akhirat itu dijunjung, dunia itu dijinjing. Kenapa akhirat mesti harus dijunjung, dunia itu mesti harus dijinjing? Andai kata yang dijunjung ini goyang, maka kita tidak susah payah melepaskan yang dijinjing. Jangan sampai dunia yang kita junjung, akhirat yang kita jinjing. Ketika dunia goyah, akhirat kita lepaskan, maka kita termasuk orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pada pagi hari ini menjadi orang-orang yang tidak kufur dengan nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, aku akan tambah nikmat itu. Tapi andai kata kalian tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan kami azab. Azab Allah amat sangat berat. Tapi nikmat Allah itu mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat Allah itu tak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terbesit di hati manusia. Tetapi kalau Allah memberi azab kepada kita, azab yang paling kita harapkan nanti di neraka adalah ketika diazab kita langsung mati. Tetapi ketika kita diazab oleh Allah ternyata tidak langsung mati. Kullama nadijat juludahum baddalnahu juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulitnya terkelupas, Allah ganti dengan kulit yang baru. Untuk apa? Supaya kita merasakan azab. Sekecil apapun nyawa itu masih bersemayam nanti disiksa. Kenapa? Karena kita mesti harus merasakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita disiksa langsung mati, lepas azab kita. Tetapi itu memang harapan orang yang disiksa nanti di neraka. Ketika dibakar, dia langsung mati. Tapi ternyata ketika dibakar, kita tidak langsung mati. Supaya kita memang benar-benar terasa azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.